yang akan dituntaskan terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk identifikasi risiko itu sendiri, di sini ada contoh datanya ya, data indeks risiko bencana, di mana impact itu merupakan dampaknya. Jadi, apakah dia memiliki apabila terjadi risiko bencana itu terjadi, apakah dia memiliki dampak yang besar, sedang ataupun ringan gitu ya, atau tidak besar. Nah, untuk angka ini, indeks risiko yang digunakan ini karena terkait dengan pesisir, maka saya ambil data yang terkait abrasi dan juga cuaca ekstrim. Nah, kemudian untuk probability itu adalah kemungkinan terjadinya ya, atau frekuensinya, gitu. Jadi nantinya tuh eh, indeks risiko bencana itu merupakan perhitungannya itu dihasilkan dari eh, hazard atau ancaman, angka atau apa namanya, angka indeks dari ancaman itu, kemudian dikalikan dengan indeks kerentanannya dan dibagi dengan kapasitinya. Kapasitinya itu kemampuan wilayah tersebut ya, baik secara sosial budaya, secara lingkungan, maupun juga kesiapan pemerintah daerahnya terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Ya, keterangannya kurang lebih seperti ini, ya, di mana dia kalau hazard atau ancaman itu dihitung berdasarkan probabilitas spasialnya, frekuensi, dan kekuatan dari fenomena alam yang mungkin terjadi. Kemudian kalau kerentanannya atau vulnerability-nya itu dia berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, dan fisik lingkungan itu sendiri. Jadi kayak kondisi geografisnya, kemudian kondisi masyarakatnya, dan lain sebagainya. Kemudian dari capacity, ini pendekatannya itu dia lebih kompleks ya, dengan 7 prioritas analisa, di mana ada apa namanya, pengkajiannya terlebih dahulu secara kebijakan dan juga kelembagaan, kemudian kajian risiko dan juga perencanaan secara terpadu, kemudian ada pengembangan sistem informasi, diklat maupun secara logistiknya, kemudian ada penanganan kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencananya, kemudian ada memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Yang terakhir adalah pengembangan sistem pemulihan bencana. Nah, ini ada contoh datanya dari beberapa wilayah di Indonesia, di mana ini untuk dipetakan berdasarkan ini. Jadi nanti di sini kita punya data di mana di wilayah tersebut itu tergolong memiliki profil risiko bencananya itu yang relatif tinggi ya. Jadi berdampak apabila bencana itu terjadi, maka ia akan berdampak signifikan gitu, atau besar dampaknya terhadap kondisi di wilayah tersebut. Kemudian ada medium dan juga ada yang rendah. Nah, sementara ini untuk peluang terjadinya itu, peluang terjadinya itu dalam rentan tentang tentang 0 sampai 100%, di mana yang apabila peluang terjadinya itu relatif sering, ya
di atas 66%, kemudian apabila relatif sering maka di atas 33% peluang terjadinya, kemudian apabila relatif jarang terjadi itu kurang dari 33%. Nah, kemudian dari data yang kita punya di sini, itu harus kita konversi dulu ke bentuk numerik supaya bisa dipetakan berdasarkan matriks. Jadi nanti kita akan buat matriksnya atau matriks resikonya. Oke, di sini akan dibagi jadi tiga ya, digolongkan jadi tiga, yaitu high, medium, dan juga low. Dimana untuk high itu akan diberi angka 3, kemudian medium itu nantinya diberi angka 1, angka 2, serta low disimbolkan dengan angka 1. Begitupun dengan probability-nya atau peluang kejadiannya, di mana untuk di atas 66% itu dilambangkan dengan nilai 3, kemudian di atas 33% itu disimbolkan dengan angka 2, dan selain itu dengan angka 1.